Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi kita dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mengucapkan syukur atas kelulusan Master Degree dari Saudari Angelina Kiman. Juga bersyukur dan mohon doa dari saudara-saudari bagi saya yang hari ini memperingati 17 tahun hidup dalam imamat Tuhan. Semoga selalu bahagia dan mohon kebahagiaan kehidupan kekal bagi arwah Bapak Lukas Atong Sudartono. Semoga ia mengalami kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Mereka itulah orang suci yang jaya berkat darah anak domba. Hidup tidak mereka sayangi, maut tidak mereka takuti. Sebab itu mereka jaya bersama Kristus selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita bersama Gereja Universal memperingati Santo Carolus Luang bersama teman-temannya adalah martir dari Uganda. Para misionaris di Afrika sering mendengar bahwa kesucian adalah privilege orang kulit putih. Ucapan itu dapat dipahami meskipun itu tidak benar. Di antara para kudus hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang secara mendalam dan sederhana menghayati hidup Kristen, ada beberapa yang menonjol seperti Carolus dan para temannya, hamba-hamba istana. Mereka termasuk kasta istimewa, tetapi kemewahan istana tidak mencekik iman mereka. Mereka memilih maut daripada hidup mewah yang mendatar. Mari kita mengawali Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram dengan darah Santo Carolus Luang dan teman-temannya membuahkan panenan berlimpah. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karenaku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyunyinya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita
sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku takkan mati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepadanya, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidaklah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang Semak Duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hal yang menarik dalam nasihat Paulus kepada Timotius, murid atau pengikutnya, adalah dia menginginkan supaya Timotius menyadari identitas dirinya, keberadaan dirinya. Identitas diri Timotius adalah pewaris kasih karunia Allah. Paulus menginginkan kesadaran akan identitas pewaris kasih karunia Allah. Yang dimaksudkan Paulus adalah Timotius adalah generasi penerus, pelanjut kasih karunia Allah dari diri Paulus sendiri, dari nenek moyangnya, dan juga dari orang-orang beriman lainnya. Nasihat Paulus kepada Timotius ini, saya menangkap ada 3 hal dirinya sebagai pewaris
kasih karunia Allah. Hal pertama adalah supaya dia terus mengobarkan semangat dan tanggung jawab untuk melayani Injil Tuhan. Dengan demikian dia terus mengobarkan kasih karunia yang ada di dalam dirinya sebagai pewaris. Dan hal kedua adalah supaya dia tidak malu menjadi pewarta kasih karunia. Mengapa? Karena kasih karunia itu muncul dari Yesus yang adalah disalibkan, dan kita tahu bahwa penyaliban bagi tradisi Yahudi adalah hal yang tidak baik bagi mereka. Namun kasih karunia Allah itu muncul dari kedalaman salib itu. Maka tidak perlu malu kita mewartakan salib. Hal yang ketiga adalah supaya Timotius dan mungkin juga kita ikut menderita dalam pewartaan. Menderita karena makna salib yang tidak selalu sesuai dengan tradisi manusiawi. Pengalaman para martir dari Uganda yang kita peringatkan hari ini, mereka juga mengalami penderitaan karena pewartaan salib. Di Uganda, situasi realnya adalah ada penjualan budak di Afrika pada umumnya, dan mereka hadir sebagai pewaris iman untuk menghilangkan tradisi penjualan budak, pemerkosaan, dan juga tradisi-tradisi manusiawi lain ketika itu. Itu penderitaan dalam mewartakan salib. Saya sendiri selama 17 tahun sebagai imam terlibat dalam mengambil bagian imamat Kristus. Ada memulai dari Keuskupan Agats, kemudian Keuskupan Bandung, Keuskupan Medan, dan sekarang di Keuskupan Agung Jakarta ini, merasakan kasih karunia Allah itu dalam wujud keragaman-keragaman, perbedaan-perbedaan yang membantu diri saya untuk selalu membangun persekutuan bersama Allah. Itulah makna kebangkitan. Kebangkitan adalah selalu bersekutu dalam Allah sebagaimana yang diangkat oleh Yesus dalam Injil hari ini. Persekutuan bersama Allah bukanlah baru terjadi setelah kematian, tetapi mulai sejak kita dibaptis dan melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Semoga kita terus menjadi pewaris atau pelanjut kasih karunia Allah dalam hidup kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kesucian kami, kepadamu kami unjukkan dengan rendah hati persembahan dan permohonan umat-Mu. Semoga pilihan para martir-Mu untuk lebih baik mati daripada berdosa mendorong kami untuk mengabdi Engkau dengan setia dan sepenuh hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat, surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagi-Mu, dan bersama segenap laskar malaikat dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, teristimewa para martir dari Uganda, Carolus, Luang, dan teman-temannya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Anak Domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Para pemenang akan bersantap makan buah pohon kehidupan yang tumbuh di taman Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekuatan umat-Mu, pada peringatan kemenangan para martir-Mu telah Kau perkenankan kami menyambut santapan surgawi. Santapan ini telah menguatkan mereka untuk menahan segala siksa dengan sabar. Semoga iman dan cinta kasih kami pun Kau kuatkan
agar kami tetap teguh dalam segala derita, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, seluruh aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pastor Tinus. Selamat ulang tahun imamatnya. Tuhan berkati.